Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Distila Rasati. Saudara, PDI Perjuangan pada pukul 10 pagi ini akan mengumumkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Yang Anda saksikan ini adalah Sekjen dari PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tiba di kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya saudara, memang Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hari ini pada pukul 10 nanti akan mengumumkan secara langsung bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga akan didampingi oleh Ketua Umum dari partai politik koalisi pendukung dan juga pengusung dari Ganjar Pranowo yang kita tahu ada dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian juga ada dari Partai Hanura dan juga Partai Perindo. Soekarno Putri melaporkan seluruh persiapan dan beliau didampingi oleh Mas Prananda dalam waktu dekat akan menuju ke DPP PDI Perjuangan. Seluruh ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo akan hadir menyaksikan suatu momentum yang sangat penting berkaitan dengan deklarasi calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Siapa? Mohon sabar menunggu karena akan diumumkan melalui suatu protokol acara partai politik gabungan pengusung Pak Ganjar Pranowo. Kemudian pada malam nanti akan diadakan deklarasi anak-anak muda bertempat di Gedung Arsip Nasional Jalan Gajah Mada, di mana di situ Pak Ganjar Pranowo didampingi dengan calon wakil presiden akan menyampaikan dan menerima dukungan dari para pemuda, tokoh milenial, generasi C, dan semuanya akan dilaksanakan dengan menegaskan komitmen terhadap masa depan yang berpijak pada sejarah bangsa yang hebat. Mas Hasto, selain akhirnya pengumuman kan hari ini katanya juga akan ketemu sama Mas Gibran, gimana nih agendanya? Jadi karena pengumuman ini sifatnya sangat mendadak, maka pertemuan dengan Mas Gibran akan dijadwalkan nanti bersama dengan Pak Arsyad Rashid. Jadi kami akan bertemu bertiga, Pak Arsyad Rashid, kemudian Mas Gibran dan saya yang mendampingi. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama. Ini adalah situasi terkini di rumah Dinas dari Menko Polhukam Mahfud MD. Kita ketahui bersama nama Mahfud MD ini masuk menjadi nama terkuat yang paling menguat di radar bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Yang Anda saksikan ini adalah visual terkini di rumah Dinas Menko Polhukam Mahfud MD di kawasan Widya Chandra, Jakarta, di mana kita tahu nama Mahfud MD merupakan salah satu nama yang menguat sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Kita tahu saudara, sebelumnya di hari kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Menko Polhukam Mahfud MD ini sempat melakukan pertemuan di rumah Megawati di kawasan Menteng. Megawati dan juga Mahfud MD ini melakukan pertemuan secara tertutup, saudara. Dan pertemuan ini dilakukan satu hari menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Kita ketahui saudara, Mahfud MD ini menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semalam di rumah dari Megawati Soekarno Putri di kawasan Menteng di Teguh Umar, saudara, dan pertemuan ini dilakukan secara tertutup satu hari menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo, saudara. Setelah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri,
Mahfud MD kemudian juga melakukan pertemuan dengan Ketua Umum dari Partai Hanura, yakni Usman Sabtaodang, saudara. Dan pertemuan juga dilakukan 1 hari menjelang pengumuman bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ada sejumlah nama yang kemudian menguat masuk dalam radar bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Di antaranya adalah nama Mahfud MD, kemudian juga ada nama Sandiaga Uno yang kemudian diusulkan dari Partai Persatuan Pembangunan, kemudian juga ada nama Khofifah Indar Parawansa yang juga kita ketahui menguat, dan juga ada nama yang cukup bisa dikatakan dipertimbangkan, salah satunya adalah nama Menteri BUMN Erick Thohir, saudara. Dan ini adalah visual terkini di mana di kantor DPP PDI Perjuangan sejumlah persiapan sudah dilakukan karena memang betul pada pukul 10 pagi ini PDI Perjuangan akan mengumumkan siapa nama bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Oke, dan saudara, apa yang kemudian bisa diprediksi siapa nama inisial M yang bisa dikatakan nantinya akan diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo? Kita akan berbincang dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Ray, kita tahu ini hari ini spotlight semuanya ada di kantor DPP PDI Perjuangan karena Ketua Umum PDI Perjuangan ini Megawati Soekarno Putri akan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Sosoknya inisialnya sudah disebut M. Jadi siapa sebenarnya dari analisa Anda? Iya, sebetulnya tidak terlalu sulit lagi untuk menebak ya. Saya kira udah sangat mengkerucut hampir 90% itu kepada Pak Mahfud MD. Semua syarat-syarat, semua kriteria-kriteria, baik dari usia, asal-usul, kedekatan dengan lembaga ini, lembaga itu, pengalaman dan sebagainya itu, komposisi itu hanya mengerucut kepada Pak Mahfud MD gitu. Jadi saya kira udah hampir 99% nama yang akan diumumkan itu adalah Pak Mahfud MD gitu. Oke, apa yang kira-kira menjadi pertimbangan kemudian dari PDI Perjuangan sendiri dan juga dari koalisi pendukung dan juga pengusung dari Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 akhirnya Mahfud MD. Apa yang kira-kira menjadi pertimbangan? Pertimbangan pertama tentu saja soal elektabilitas. Bukan saya elektabilitasnya Pak Mahfud ya, tetapi juga apakah yang calon wakil presiden ini dapat mendongkrak elektabilitas secara keseluruhan dari pasangan ini gitu. Bisa saja elektabilitas wakil presiden atau calon wakil presiden, tapi begitu dipasangkan dengan orang-orang tertentu nggak naik. Gitu. Nah ini mungkin yang lagi dicocokkan gitu. Nah saya seringkali menyebut ada 4 faktor menyebabkan seseorang itu dapat terpilih sebagai calon wakil presiden ya. Dan 4 ini akan kita coba ujikan nanti kepada Pak Mahfud. Di mana kira-kira posisinya dalam 4 kriteria ini ya. Pertama adalah soal elektabilitas gitu. Nah yang kedua soal isi tas. Yang ketiga adalah soal kedekatan dengan salah satu dari 2 organisasi besar keagamaan ya. Dalam ini NU dan Muhammadiyah. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah soal apakah ia bagian dari elit partai politik atau tidak. Ini 4 kriteria yang menurut saya abadi dalam hal meriksa, menilai, dan juga sekaligus menimbang apakah yang bersangkutan dapat dicocokkan sebagai calon wakil presiden atau tidak. Oke. Nah, coba kita pasangkan dengan Pak Mahfud dari 4 kriteria ini ya. Pertama elektabilitas jelas ya, Pak Mahfud sekarang berada di sekitar 2 atau 3 sebagai calon wakil presiden yang lumayan tinggi elektabilitasnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah isi tas jelas Pak Mahfud tidak punya gitu kan. Tapi ada citra Pak Mahfud di sini berkaitan dengan seorang figur yang sangat peduli pada gerakan anti korupsi. Ini seperti menutupi apa yang menjadi kelemahan ya saya kira ya khususnya PDI Perjuangan yang dianggap sangat memiliki kontribusi
pada revisi undang-undang KPK yang kemarin kan, kira-kira gitu ya. Nah, yang ketiga adalah soal kedekatan dengan salah satu organisasi agama. Ya jelas Pak Mahfud bagian dari keluarga besar NU, dan bukan itu saja, bukan bagian dari keluarga besar NU, dan Pak Mahfud dicitrakan sebagai NU kultural di dalam lingkungan warga NU, yang NU kultural ini umumnya sangat diminati oleh anak-anak muda di lingkungan warga NU gitu. Kalau misalnya mayoritas pemilih kita ini adalah generasi Z, ya saya kira juga sedikit banyak itu ada di lingkaran orang-orang NU, maka wajah Islam kultural ya ala Pak Mahfud itu tentu sangat memikat, sangat memungkinkan untuk memikat kaum milenial khususnya di kalangan warga NU gitu ya. Nah, yang keempat elit partai, jelas Pak Mahfud bukan elit partai, tetapi beliau orang yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai apa istilahnya itu ya, eksekutif, sebagai pejabat negara gitu. Dan di hampir banyak posisi kan, dari Menteri Agama, anggota DPR ya, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi, kembali lagi jadi menteri dan sebagainya. Dengan akumulasi pengalaman yang begitu besar, tentu beliau bukan elit partai secara struktural, tetapi jelas beliau elit politik gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau elit partai itu ya Pak Ibu Mega gitu ya, dan sebagainya lah. Tapi elit politik itu jelas, hampir selama lebih dari 25 tahun, Pak Mahfud berkarir di dunia politik, dan hampir semua posisi telah beliau rengkuh dalam pengertian 3 cabang kekuasaannya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oke, jadi ada beberapa pertimbangan, beberapa aspek yang kemudian akhirnya disepakati bisa mengerucut ke satu nama, Mahfud MD, soal elektabilitas, kemudian rekam jejak, kemudian juga ada disebut apakah sosok Mahfud MD juga dipertimbangkan bisa meraih suara, merebut suara khususnya di kalangan NU Nahdliyin. Iya. Ya itu salah satu pertimbangan kan. Jadi sekarang ini kan katakanlah medan pertarungannya itu ada di Jawa Timur. Sebab dua daerah yang lain dalam hal ini misalnya yang memiliki basis massa pemilih besar ya, dalam Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat relatif sudah terpolarisasi. Kalau Jawa Tengah itu mungkin bisa diidentifikasi ke Pak Ganjar, sementara Jawa Barat itu ada ke Pak Prabowo, dan Jawa Timur ini agak kosong. Dengan masuknya figur Pak Mahfud mungkin itu dimasukkan untuk menerobos masuk ke lingkungan Jawa Timur yang relatif dalam 1 bulan terakhir ini cukup dihebohkan oleh kehadiran Caimin gitu. Oke, jadi pertimbangannya juga adalah sosok dari Mahfud MD ini bisa dikatakan diharapkan bisa merebut suara dari karena Jawa Timur. Basis pemilih, salah satu basis pemilih terbesar di Indonesia, tetapi relatif kosong dari identifikasi calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya dalam 1 bulan ini ya lumayan penerobosan yang dilakukan oleh Caimin, dan saya kira dengan masuknya Pak Mahfud itu bisa saja membuat konsentrasi pemilih di Jawa Timur ini mulai akan terpecah kembali gitu. Oke, kita kan dari tadi mengerucut pada satu nama begitu ya, Mahfud MD. Lalu bagaimana dengan nama-nama lainnya yang juga bisa dikatakan radarnya menguat ini dalam radar sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo? Ada juga nama Sandiaga Uno yang kita tahu memang diusulkan dari Partai Persatuan Pembangunan, yang kita tahu juga masuk ke dalam koalisi pendukung Ganjar Pranowo. Ada juga kemudian nama Erick Thohir, kemudian ada nama Khofifah Indar Parawansa. Bagaimana soal nama-nama ini? Kalau saya tadi menyebut ada 4 kriteria yang dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden, memang kalau kita masukkan kembali, katakanlah figurnya misalnya Sandiaga Uno, elektabilitas ya tentu beliau tidak lebih baik juga daripada Mahfud akhir-akhir ini ya kan. Kedua, isi tas jelas beliau ada ya. Yang ketiga, soal kedekatan dengan NU atau Muhammadiyah relatif beliau tidak punya kalau dibandingkan dengan Pak Mahfud. Kemudian soal elit ya, tentu Pak Sandiaga elit partai, tetapi Pak Mahfud adalah elit politik gitu. Jadi kalau dilihat dari 4 kriteria ini, ada 3 kriteria yang masuk ke Pak Mahfud gitu ya, dan hanya ada 2 kriteria yang masuk ke Sandiaga Uno. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah soal dari 4 kriteria ini sekarang yang paling dibutuhkan oleh Ganjar itu apa? Sebab boleh jadi kemudian dari 4 kriteria itu
telah dipenuhi oleh Ganjar juga, sehingga nggak membutuhkan 4 kriteria itu masuk ke dalam satu figur gitu. Nah, kalau dilihat dilihat sekarang tingkat kebutuhannya adalah menguasai wilayah Jawa Timur, ya dengan sendirinya ya, peringkat ketiga itu ada ataupun level ketiga itu atau ciri ketiga itu adalah memiliki kedekatan dengan NU menjadi pertimbangan yang paling dominan gitu. Nah, dalam konteks itulah nama Pak Mahfud menjadi lebih kuat ya dibandingkan dengan Nama-nama yang Sandiaga lain. Uno, ya kan, karena Sandiaga Uno relatif tidak teridentifikasi dengan baik Muhammadiyah maupun kepada NU gitu. Dan kedua adalah soal basis, kan salam ini yang diperhitungkan tuh sekarang adalah basis Jawa Timur, sebab seperti kita sebutkan tadi, kalau Jawa Tengah itu relatif udah terbawa lah oleh Ganjar Pranowo, Jawa Barat terbawa oleh Pak Prabowo, Jawa Timur kosong, maka dibutuhkan figur yang memang bisa dekat dengan warga Jawa Timur. Dalam ini lagi-lagi Pak Mahfud adalah pilihannya. Gitu. Oleh karena itulah ya dalam pertimbangan itu kelihatan sangat rasional kalau kemudian Pak Mahfud lebih bisa dipilih dibandingkan dengan Pak Sandiaga. Bagaimana dengan Ibu Khofifah? Saya kira Ibu Khofifah ini bisa sebetulnya bersaing dengan Pak Mahfud dalam kriteria-kriteria yang kita sebutkan, tetapi saya tidak tahu, boleh jadi persoalannya bukan pada pilihan koalisi Ganjar untuk memilih Ibu Khofifah, tapi boleh jadi kemudian Ibu Khofifahnya yang mungkin tidak siap untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden. Nah, disitulah artinya kalau Ibu Khofifah sendiri yang nggak siap, ya pilihan yang tersedia tinggal Pak Mahfud. Gitu. Oke, kita akan lihat bagaimana siapa sebenarnya sosok inisial M yang nantinya akan diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden ya, karena kita tidak tahu ya. Kalau M kan bukan Khofifah, bukan Sandiaga, bukan Erick Thohir kan. Oke, nanti kita akan, ini masih menjadi rahasia siapa yang nantinya akan diumumkan oleh Ketua Umum dari PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita masih akan bahas Bang Rey usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh.